Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka kembali pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul self love atau cinta diri atau mencintai diri sendiri. Teman-teman sekalian, ketika melakukan kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri Anda dengan kalimat-kalimat merendahkan, kalimat kata-kata hati yang merendahkan itu biasanya muncul ketika kita tidak memiliki rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Orang yang mencintai diri adalah dia yang bisa menghargai dirinya, sehingga dia dapat menjadi orang yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ada yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya cinta diri itu sangat berbeda dengan narsisisme. Narsisisme adalah orang yang haus akan perhatian dan pujian, orang yang angkuh dan sombong, dan orang yang mencintai dirinya secara berlebihan. Tetapi orang yang mencintai diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya. Dan mencintai diri itu sangat penting untuk kehidupan kita ke depan. Menurut psikiater Andreas Barinawan, ketika seseorang mencintai orang lain, itu biasanya karena orang tersebut memiliki hal-hal positif yang kita sukai dan hal-hal yang negatif yang bisa kita tahu. Dan dalam self love, bayangkan jika orang itu adalah diri kita sendiri, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Nah, dari redaksi ini bisa kita simpulkan bahwasanya kemampuan kita mencintai orang lain itu berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri sendiri. Tapi faktanya, cinta diri yang rendah masih menjadi masalah yang cukup memprihatinkan di kalangan remaja Indonesia. Mereka cenderung takut untuk mengakui dirinya, mereka cenderung takut untuk bersuara di halayak umum hanya karena mereka menganggap diri mereka itu lebih rendah dari orang lain. Keadaan tersebut diperparah dengan kemudahan mengakses media sosial. Dengan kemudahan mengakses media sosial, ini memungkinkan remaja untuk melihat foto, iklan, atau bahkan video orang lain yang menurutnya itu lebih tampan dari dirinya atau lebih cantik dari dirinya. Ini akan menjadi masalah tentang ketidakpercayaan remaja. Selain itu, kemudahan mengakses media sosial juga akan membuat remaja dengan mudah melihat dan membandingkan apa yang orang lain punya dengan apa yang dirinya punya. Terlebih lagi, usia remaja adalah usia di mana seseorang itu sangat terpengaruh oleh pendapat dari luar. Seseorang yang tidak cinta diri akan terus menyakiti dirinya, teman-teman. Terlebih lagi ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka akan menyakiti dirinya secara terus-menerus dengan ujaran-ujaran negatif. Yang pada akhirnya, ujaran-ujaran inilah yang akan mengikis harga diri. Orang yang tidak cinta diri akan merasa tidak yakin, akan terus merasa tidak yakin. Dan mereka akan cenderung merasa tidak aman, merasa insecure. Ketika kondisi ini terjadi, hanya ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama yaitu seseorang yang tidak cinta diri akan melampiaskan segala emosinya dengan cara bertengkar dengan orang sekitarnya. Atau yang kedua, itu mereka akan lari dari kenyataan dan terkubur dalam kesedihan. Tidaknya mencintai diri sendiri atau ketidakpercayaan diri berasal dari suara-suara yang sering kita dengar di masa kecil. Dari orang tua yang marah-marah, kakak atau adik, atau saudara, atau bahkan teman yang mengancam ketika kita bertengkar dengan mereka di masa kecil. Ataupun kata-kata negatif tentang diri kita yang berasal dari lingkungan. Ketika hal ini terjadi berulang-ulang, seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah sesuai dengan mereka.
Hal ini akan membuat kita merasa cemas atas apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, teman-teman. Dan kita akan melihat diri kita dari pandangan mereka. Kita akan terjun ke dalam cetakan yang mereka buat. Ibaratnya, kita telah kehilangan nama. Kita hanya menjadi semu di dunia ini. Teman-teman sekalian, mungkin kita telah membuat kesalahan kemarin. Tetapi itu adalah diri kita. Dan hari ini pun kita tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan atau kekurangan. Tetapi besok bisa saja kita menjadi seseorang yang sedikit lebih bijaksana, dan itu tetaplah diri kita. Memang memberi kritik kepada diri kita sendiri sangatlah penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Tetapi kritik yang berlebihan dan destruktif yang berkepanjangan akan mendorong kita menjadi putus asa, depresi, bahkan bunuh diri karena selalu merendahkan diri kita sendiri. Kesalahan dan kekeliruan itu adalah diri kita, teman-teman. Jadi, terimalah apa yang ada pada diri kita, cintailah diri Anda yang sekarang, kemarin, dan diri Anda di masa depan. Ketika sudah seperti ini, lalu bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri? Untuk mencintai diri sendiri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, pahami diri Anda, kenali diri Anda. Siapa Anda, seperti apa Anda, dan sebenarnya apa yang diri Anda inginkan. Dan yang kedua, itu percaya pada diri Anda bahwasanya diri Anda itu sangat berharga untuk berada di dunia ini. Yang ketiga, percaya pada diri Anda bahwa diri Anda itu mampu untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan, dan percaya pada kemampuan tersebut, teman-teman. Yang keempat, rawat diri Anda seperti Anda merawat orang yang sangat berharga di dalam hidup Anda. Mulailah mencintai diri sendiri, jadilah sahabat terbaik untuk diri Anda sendiri. Teman-teman sekalian, kita memang memiliki banyak ketakutan, banyak kesulitan, dan banyak keraguan. Namun, kita harus bisa merangkul diri kita sekuat yang kita bisa. Ketika kata hati sudah mencaci dan menghakimi, sadari. Ganti dengan suara-suara yang menenangkan dan memotivasi. Suara ini bisa kita dapatkan dari seorang sahabat, teman-teman. Karena sahabat itu bisa melihat kekurangan kita dan juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat itu akan dapat menerima kita apa adanya, mencintai kita apa adanya, tanpa pernah menuntut diri kita menjadi orang yang berkecukupan, orang yang lebih, orang yang memiliki kesempurnaan. Teman-teman sekalian, yang terakhir izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan dari pidato seorang leader dari boyband grup asal Korea Selatan pada sidang PBB tahun 2018. Kira-kira seperti ini bunyinya. Tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, warna kulit, identitas gender Anda, ayo, speak yourself. Temukan namamu, temukan suaramu dengan mengungkapkan dirimu sendiri. Kim Namjoon. Jadi, cintailah diri Anda mulai sekarang, cintailah secara perlahan-lahan, cukup perlahan-lahan, karena segala hal yang ada di dunia ini butuh tahap, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.